Aku memang orang yang paling merasa terhina. Aku memang orang gak punya. Memang orang serba kekurangan. Mungkin pendidikan aku gak setinggi pendidikan kamu. Kamu memang orang yang paling sempurna. Semua-muanya kamu maha benar. Kamu selalu benar. Tapi bukan berarti kamu merasa kamu punya segalanya, punya uang, punya semua-muanya. Apa yang kamu inginkan kamu bisa. Kamu bisa merendahkan orang yang seperti saya, yang mungkin yang beli baju aja gak mampu beli baju yang bermerek. Makan pun hanya sederhana, cuman kangkung, tempe. Tapi aku masih bersyukur, aku masih bisa hidup, dan aku tidak minta-minta sama orang. Kami memang orang kekurangan, tapi bukan berarti keluarga kami direndahkan. Dianggap orang yang paling benar-benar salah. Apakah kami gak berhak membela diri? Apakah kami selalu salah? Orang yang berduit, orang yang paling benar. Aku emang orang yang agama aja aku gak baik. Ibadahnya aku mungkin gak seperti yang kamu bilang. Agamanya gak bagus. Tapi aku berusaha jadi orang yang baik. Apapun keadaan kita, mau kita punya segalanya bukan berarti kita harus merendahkan orang. Kita menganggap orang itu selalu salah. Kita yang paling benar, bukan seperti itu. Apapun masalahnya, yang benar kita mencari solusi, bukan kita memojokin orang itu dan merendahkan dia. Oke, sekarang kamu bisa berkuasa karena kamu merasa memiliki semuanya. Kamu merasa paling benar. Apakah kamu Tuhan? Kamu orang paling benar. Apakah kamu merasa kamu udah pantas menjadi orang paling benar tanpa kamu menyadari apa kesalahan kamu? Keluarga kami tidak pernah minta-minta sama orang, sesusah apapun kami tidak pernah minta tolong orang. Kalau ada orang yang datang menolong kami bersyukur, kami terima kasih. Tapi bukan berarti orang yang nolong kami itu yang menghina, merendahkan kami, menyudutkan kami. Jangan suka menilai orang dari luarnya. Kita boleh menilai orang, tapi apakah penilaian kami itu benar apa enggak? Yang benar cari dulu kenyataannya, bukan kamu langsung mengejat orang itu salah, bukan seperti itu. Tapi kamu cari dulu kebenarannya. Apa benar orang yang punya duit itu yang berhak berkuasa? Orang yang berduit itu orang paling benar. Orang miskin seperti saya ini orang selalu salah, tidak berhak melakukan kebenaran, membela diri. Apa orang seperti saya yang perlu dosa ini gak boleh melakukan kebaikan? Gak apa-apa, aku gak mampu beli pakaian yang mahal, pakaian yang bagus. Aku bisa pakai baju aja, aku udah bersyukur. Aku gak telanjang. Aku bisa makan setiap hari, biarpun cuma pakai nasi, aku bersyukur. Yang penting aku gak minta sama orang. Kalau emang niat tolonglah orang dengan tulus, bukan berarti kamu menghina orang itu.
Kamu merasa kamu paling benar. Apakah di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar tulus? Apakah di dunia ini hanya kamu orang paling benar? Apakah di dunia ini orang yang paling bodoh, orang yang paling salah itu keluarga kami? Orang paling terhina itu keluarga kami. Apakah seperti itu? Biasakan menilai orang itu jangan cuma lihat dari luarnya, tapi kamu lihat juga sisi baik orangnya. Jangan kamu selalu menilai orang-orang itu salah, yang benar aku. Jangan kamu seperti itu. Tuhan itu ciptakan kita sama, cuma pola pikirnya yang berbeda. Kamu nggak tahu saya, nggak kenal saya, tiba-tiba menilai saya orang yang paling jahat. Aku gak berhak menjadi orang baik. Apakah aku itu benar-benar salah? Kamu kan nggak tahu saya yang sebenarnya seperti apa, sifat saya juga kamu nggak tahu, dan aku juga nggak kenal dan nggak tahu sifat kamu. Kok kamu bisa segampang itu menilai aku tuh kalau aku tuh orang yang paling jahat? Tidak semua yang kita anggap baik, yang kita anggap benar itu benar. Kalau pengen tahu yang sebenarnya, kita cari dulu informasinya yang benar itu seperti apa. Kita cari dulu informasinya yang benar itu gimana. Bukannya kita udah dengar cerita dari si A, Si B ini orang salah. kayak gitu, tapi kita cari lagi yang sebenarnya, baru kita boleh menentukan bahwa dia itu benar-benar salah. Apakah pantas jika orang ini lagi mendapatkan masalah, keluarga orang lagi mendapatkan masalah, kita yang bukan siapa-siapanya, kita orang luar, kita tiba-tiba masuk seolah-olah kita nih keluarganya? Bukan seperti itu. Kamu pantas nolongin orang, kan emang diajarkan kita saling menolong, tapi bukan berarti kamu udah nolongin orang kamu menghina orang. Kalau emang dia nolong, udah tolongin aja, jangan kamu hina, jangan kamu remehin, jangan kamu katakan beda dulu sama sekarang badannya. Dari segi pakaiannya juga beda sama yang dulu sekarang. Aku emang barang aku nggak ada yang mahal, aku nggak mampu beli, belum mampu beli barang yang bermerek seperti kamu. Aku sangat menyesal orang yang suka menilai orang tuh rendah, selalu di bawah dia, merasa dia yang paling benar. Apakah orang yang berduit itu selalu benar? Orang
seperti kami selalu salah. Kenapa kemarin gak ditanya dulu sih? Gak diketemuin dulu kita ya sebagai keluarganya. Udah ketemu kita, beri kita dihina. Kita gak boleh mengeluarkan perasaan kita, udah kita. Apakah kita gak boleh bicara? Tetap wow, selalu diskarmat, selalu dianggap salah. Setiap ngomong apapun dianggap salah. Kita beri penjelasan, gak diberi kesempatan buat menjelaskan yang sebenarnya, tapi udah fix kita dianggap salah. Dia yang benar. Kalau situ merasa benar agamanya baik, merasa sebagai orang tua yang benar, ketemuin kita, ngomong sama kita, bukannya kayak gini. Udah gitu kita disalahin. Kalau saling menyalahkan, selalu merasa benar, bukannya solusi, sampai kapanpun gak kelar. Yang benar, ayo, ini kemarin melakukan kesalahan ini, udah saling maafin, bukannya saling menyalahkan. Ini dihubungin gak bisa, di WA juga gak dibalas. Ini maksudnya apa? Gimana mau menyelesaikan masalah kayak gini? Pikiran situ selalu merasa situ yang paling benar. Situ yang nggak salah, kita yang salah. Tapi apakah pernah mikir kalau orang melakukan sesuatu itu tanpa ada sebab akibat? Semuanya pasti ada sebabnya. Kenapa? Itu yang benar, cari dulu. Kenapa dia bisa marah? Gak mungkin orang tiba-tiba marah. Gak mungkin orang tanpa ada sebab akibat tiba-tiba marah. Pasti ada sebabnya kenapa bisa marah. Dicari dulu yang sebenarnya, bukannya kita langsung menilai orang itu salah, marah-marah, melakukan kesalahan yang paling fatal. Bukan seperti itu. Situ nggak tahu yang sebenarnya situ datang di saat orang lagi ada masalah. Merasa ini pahlawan gitu loh. Di saat orang lagi benar-benar ada masalah, situ masuk. Yang benar tuh ketemuin dulu kita, diomongin. Bukannya diam-diam terus nyerang, bukan seperti itu. Mungkin saya pendidikannya nggak seperti situ, yang pendidikannya tinggi. Aku pendidikannya rendah, nggak sekolah tinggi, pekerjaan pun nggak ada, hanya ibu rumah tangga. Terus aku nggak punya apa-apa, aku hidupnya biasa aja.
aku ngasih ngontrak, makan aja aku udah pakai tahu atau tempe, pakai sambal kangkung, itu aku rasa makanan paling enak bagi aku. Buat beli makanan enak-enak yang mahal-mahal seperti kamu mungkin aku mikir-mikir. Ya nggak semua orang itu punya masalah harus diumbar-umbar. Nggak semua orang harus dikasih tahu sama siapapun pengeluarannya, keperluannya. Kita nggak bisa menjudge orang tuh, orang itu nggak bener, gini, nggak bisa seperti itu. Kita nggak tahu dalam rumah tangga orang tuh seperti apa, pengeluarannya, pemasukannya. Nggak tahu kita. Itu urusan masing-masing. Bukan berarti situ pengen tahu semuanya, situ tahu semuanya, nggak seperti itu. Situ yang paling benar. Melakukan segala sesuatu perlu, nggak seperti itu. Kamu juga manusia, dan aku rasa juga kamu pernah melakukan kesalahan, karena kamu bukan Tuhan yang serba benar. Tapi emang ini kesalahan kamu tuh salah banget. Kamu nggak ketemuin kita dulu. Sekali kita ketemuin, kamu malah seolah-olah menyerang kita itu udahlah fix saat itu kita paling salah. Nah seperti itu. Kita menjelaskan, kamu tetap nggak percaya sampai kita pulang dan kamu ngerasa kamu yang paling benar. Kita datang baik-baik, niat baik. Ya kalau emang nggak dihargain ya udah. Sampai sekarang saya nggak bisa ngubungin, mau nyari kejelasan ini. Menjadi kejelekan itu gampang. Yang buat nama baik itu yang susah. Kita gampang menilai orang tuh salah. Gampang menilai orang tuh salah. Dan gak semua orang suka sama kita. Benar. Sebaik apapun kita, tetap aja ada orang yang gak suka sama kita. Dan begitu juga, biarpun banyak tanggapan orang kita itu salah, kita benar, gak mungkin orang gak ada satupun yang anggap kita benar. Dan yang pikiran kamu itu kamu benar. Ya gak mungkin semua orang merasa kamu benar. Pikiran kamu itu benar, gak kayak gitu. Kamu jangan sama-samain sama si A si B, gak bisa kayak gitu. Sifat orang tuh berbeda-beda, gak ada yang sama. Ini kalau terus-terusan nyalahin orang, nyari kesalahan orang, sampai kapan? Kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa, bukan saudara. Kamu hanya datang di saat gak tepat. Datang di saat orang ada masalah, kamu tiba-tiba datang sebagai pahlawan yang merasa paling benar. Kalau kamu merasa benar, kamu datangin saya, temuin saya dan suami saya. Diomongin baik-baik, bukannya diam-diam seperti itu dan akhirnya saya tahu sendiri. Kamu di luar sana mikirin saya yang enggak, sedangkan kamu nggak tahu benarnya kisahnya tuh seperti apa. Kamu gampang banget menilai orang tuh orang salah. Nggak kayak gitu. Yang benar tuh ketemuin saya, diomongin dulu, ayo kita ketemu. Saya udah samperin nih ke rumah, ayo omongin lah kita di situ. Bukan di situ kita samperin kamu langsung menghajar saya di situ dengan kata-kata yang menyakitkan saya. Ya saya juga nggak tahu saat itu kamu sadar apa enggak dengan ucapan kamu. Tapi pikiran saya selalu ingat ucapan kamu.
Dan di situ seolah-olah kamu yang berkuasa, kamu yang berhak, kamu yang paling benar. Nggak bakalan ada solusi kalau terus-terusan menyalahin dan menganggap orang itu orang paling salah. Yang sebenarnya kamu nggak ada hak di situ kok, jadi seolah-olah kamu yang paling berhak di situ. Padahal kamu tahu di situ lagi orang ini lagi bermasalah loh, lagi ada masalah. Nah, kamu ketemuin lah nih orangnya, omongin. Bukannya diam seperti itu. Diam tapi pikirannya tuh menganggap orang tuh jelek aja. Katanya agamanya bagus. Emang agama itu mengajarkan kita yang jelek-jelek? Ya jujur aku emang mungkin nggak sebagus kamu agamanya, nggak setaat kamu, dan aku juga masih tahap belajar jauh-jauh banget aku tentang agama juga, yang harus belajar terus. Nah situ kan tahu kalau ngerasa udah agamanya paling benar, kenapa ke situ nggak datengin kita yang keluarganya? Malah diam-diam, didatangin keluarga malah nyerang. Omongannya tuh yang enggak. Dihubungin juga nggak bisa. Di chat nggak dibales. Gimana coba? Berarti kan ini Anda sengaja juga nutup-nutupin. Bukan kayak gitu. Kita udah datang baik-baik kok. Kita yang datang bukan situ. Yang seharusnya situ yang datang. Bukan kita, tapi kita yang datang. Ini bukan masalah membela diri. Tapi emang kenyataannya emang harus diselesaikan secara baik-baik. Bukannya situ sepertinya emang menghindar dari saya, dari keluarga saya. Ini ketara banget. Pikiran Anda itu emang udah diracunin sama pikiran yang jelek. Pikiran yang menganggap orang itu orang yang paling salah. Makanya Anda kayak gitu. Karena dari awal Anda tuh mikir orang tuh salah. Pikiran Anda itu orang itu salah terus. Yang benar cuman Anda. Orang yang merasa paling sempurna, paling benar. Ya pinter mungkin, pendidikannya tinggi jauh dari saya mah apalah pendidikan. Saya emang gak ada pendidikan aja pas-pasan, hidup aja pas-pasan, saya bersyukur. Menikah, rumah masing ngontrak pun saya bersyukur, karena saya nggak ngerepotin orang tua saya, biarpun cuma ngontrak di kontrakan kecil. Saya pakai baju yang biasa aja saya nggak malu, karena saya nggak curi. Saya makan sederhana di rumah saya nggak malu, karena saya nggak minta-minta sama orang. Meskipun saya gini, saya membantu orang, saya nggak pernah pamer ke sana ke sini, saya nolongin orang. Nggak pernah saya nolongin orang terus saya ngerendahin orang, itu nggak pernah. Kalau saya nolongin orang, saya selalu ikhlas. Nggak pernah saya omongin ke sana ke sini. Kalau emang saya ikhlas nolongin, ya udah, saya benar-benar nolong. Nggak ada saya menghina orang itu. Saya nggak tahu lagi gimana.
Karena percuma juga ngomongnya. Karena emang dari awalnya itu pikirannya itu udah jelek sama keluarga saya, udah jelek sama saya nih. Yang paling parahnya udah menilai saya itu udah manusia yang paling salah, manusia yang paling dosa. Karena di awal pikirannya itu saya tuh orang yang paling salah, keluarga saya yang paling salah. Jadi di otaknya itu udah tertanam pikiran yang jelek. Jadi sampai kapanpun pikiran dia ya terus menerus seperti itu, menganggap saya seperti itu, menganggap saya yang paling salah. Bukan ditanyain dulu atau dicari dulu informasi yang sebenarnya. Saya nggak apa-apa disalahin orang, dibenciin orang nggak apa-apa, selagi saya nggak ganggu hidup orang. Aku nggak mau ganggu hidup orang, dan aku juga nggak mau diganggu. Aku nggak pernah di saat keluarga orang ada masalah, aku masuk ke keluarga orang itu, nggak pernah kayak gitu. Biarpun itu keluargaku sendiri, kakak kandung aku, adik aku. Kecuali kalau dari keluarga kandung aku nih, dan orang tua aku minta tolong, baru aku nolongin. Selagi mereka bisa selesaikan, ya udah selesaikan dulu. Nggak ada gue ikut campur. Apalagi itu urusan rumah tangga orang, urusan keluarga orang. Ngapain mau ikut campur? Ngapain tiba-tiba merasa jadi malaikat penolong di situ? Ya nggak masalah sih situ nolongin, nggak masalah. Aku ucapkan terima kasih. Tapi apakah udah kita nolongin orang itu, kita harus menganggap orang itu orang yang paling hina, orang itu orang paling salah, tanpa kita mencari solusi atau mencari fakta yang sebenarnya? Nggak kayak gitu. Kita cari dulu solusinya, atau kita cari dulu nih informasi yang benar-benar udah benar, ini seperti ini. Seenggaknya lah ketemu dulu sama akarnya. Jangan kita tiba-tiba dengar cerita dari si A, dari si B, kita langsung percaya aja tanpa kita cari tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa. Ya orang kalau salah ya dia berusaha dong mencari kesalahan orang lain dan mencari kebenaran buat dirinya sendiri. Gimana sih dia orang lagi benar-benar ada masalah nih, ada masalah keluarga, tiba-tiba ada yang datang yang katanya mau bantuin. Dia karena merasa dia udah kesel, benci, otomatis berusaha mencari kebenaran buat dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu udah biasa sering terjadi. Sebenarnya yang buat orang benci sama kita itu bukan karena apa-apa, tapi karena dari omongan yang gak tepat, dari omongan yang tanpa kita tahu dulu yang sebenarnya itu seperti apa. Itu dari omongan orang aja kita gampang dimusuhin orang lain. Nggak semua omongan orang itu bisa langsung kita tangkep kalau orang tuh salah, nggak semua. Tapi kita cari dulu kebenarannya, ketemuin dulu akarnya, baru kita bisa simpulkan orang tuh salah. Biarpun orang tuh salah, nggak berhak kita tuh menghina orang itu, merendahkan orang itu. Nggak ada kayak gitu di ajaran manapun. Nggak ada yang mengajarkan harus merendahkan orang itu. Ya bagi kamu itu nggak merendahkan, bagi saya itu merendahkan. Dari kamu ngomong, dari pakaiannya aja udah beda, penampilannya beda, badannya juga beda. Lebih bahagia di sini daripada di sana. Memang kamu udah pernah satu rumah sama aku, makanya kamu bisa
menyimpulkan kalau aku orang paling jahat, kamu orang paling baik, paling benar. Emang iya?